Hai guys, please give up. Ayo menyerah. Mungkin saudara pikir, kenapa gue disuruh menyerah? Orang lain ngajar jangan nyerah. Kenapa kita disuruh menyerah? Begini, mari kita berpikir dan kita face the reality. Nggak semua yang kita kerjakan, nggak semua yang kita perjuangkan itu cocok buat kita. Termasuk hubungan yang buruk, kebiasaan yang buruk, dosa, posisi di dalam pekerjaan kita yang salah, dalam pelayanan dan seterusnya. Nggak semua yang kelihatan baik, nggak semua yang mulia yang saudara sedang kerjakan itu cocok sesuai dengan panggilanmu. Karena Tuhan itu sangat unik, spesifik untuk menentukan tugas dan panggilan kita. Nggak heran jika beberapa orang hidupnya stagnan, nggak heran jika beberapa orang hidupnya ya begitu-begitu aja, dan bahkan sebagian orang akan jenuh, stres, dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia kerjakan. Padahal orang lain menilai berbeda. Oh, yang dia kerjakan tuh baik, tetapi dia sendiri tidak punya passion, dan itu salah satu indikasi atau salah satu warning bahwa yang sedang kau lakukan itu bukan posisi dan tempatmu. People say never give up, but sometimes giving up is the best option because you realize you're wasting your time. Orang katakan jangan nyerah, tapi kadang-kala menyerah terhadap sesuatu hal yang bukan lagi passionmu itu adalah sesuatu hal yang baik atau yang terbaik bahkan, supaya engkau tidak menyia-nyiakan waktumu, sehingga engkau bisa berdoa lagi, mulai mencari apa mau Tuhan dan apa passionmu, apa yang Tuhan install sebagai panggilan dan tujuan dalam hidupmu. Ketika engkau menemukan itu, ketika engkau kerjakan, akan berbeda. Kau akan penuh dengan gairah. Bukan berarti stress free atau tanpa tekanan, tanpa kegagalan, bukan. Tetapi waktu engkau gagal, engkau akan punya gairah untuk bangkit. Waktu engkau ditekan, engkau punya gairah untuk berjuang. Dan itu salah satu tanda di mana yang sedang kau kerjakan itu sesuai dengan karaktermu, dengan talentamu, dengan panggilanmu, dengan tujuan hidup yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupmu. Tidak semua harus Anda lakukan tanpa menyerah. Sebab sebagian bisa menghasilkan kekonyolan kalau Anda nggak nyerah memperjuangkan sesuatu yang bukan punya Anda, bagian Anda, milik Anda, dan nggak cocok buat Anda. Anda perjuangkan, konyol. Kalau Anda sudah tahu hubungan itu nggak baik, hubungan itu abusive, ya jangan diteruskan. Apalagi sebelum Anda menikah. Karena nanti kalau sudah menikah, it's no way back. Saudara, maka itu jangan lantas Anda pikir, oh papanya kenal dengan papaku, kami sudah berhubungan selama 7 tahun. It doesn't matter. Saudara, kalau itu bukan orang yang cocok dan kau nggak yakin 100%, jangan diteruskan. Career juga begitu. Kalau engkau selalu bekerja, tiap hari engkau bekerja, mungkin kau punya hasil baik, income baik, posisi baik. Tapi kalau engkau yakin itu bukan passionmu, please punya guts, punya keberanian untuk beralih profesi, mencari profesi. Karena profesi itu bukan untuk mempertahankan hidup saja. Profesi adalah salah satu calling dari Tuhan untuk engkau melakukan sesuatu sehingga engkau bisa memberi nilai tambah buat orang-orang dan lingkungan di sekitarmu melalui pekerjaanmu, melalui pelayananmu. Sama dalam pelayanan begitu. Kalau panggilanmu guru, ya jangan terus-terusan khotbah di hari Minggu. Jemaat akan ngantuk semua. Kalau guru tuh ngajar details. Kalau pengkhotbah, kalau penginjil juga jangan paksakan jadi gembala hanya karena engkau penginjil dikenal orang banyak. Kan sering kali hari-hari ini punya fenomena. Begitu orang dikenal orang banyak langsung buat gereja, dikenal orang banyak langsung buat gereja. Boom, setelah mereka buat gereja, gerejanya nggak berkembang. Why? Mereka pikir, kenapa aku dikenal orang banyak, kok aku buat gereja, gerejaku nggak terlalu berkembang. It's easy, it's simple, it's not your calling. Mungkin callingmu jadi penginjil, ya jadi penginjil aja. Nggak usah harus buat gereja. Kalau semua buat gereja, siapa yang keluar begitu ya kan? Nah, kalau callingmu menjadi gembala, kau akan ingat nama-nama jemaat secara detail. Sekali ketemu orang kau akan kenal. Itu karunia gembala, saudara. Dan kalau gembalamu punya karunia rasul, mungkin dia nggak mudah ingat dengan nama jemaat, bukan karena dia sombong, karena panggilannya berbeda. Ini kita harus tahu. Lantas juga nggak selalu orang yang mengembalakan harus punya karunia gembala. Kadang-kala saya lihat gereja-gereja yang begitu cepat berkembangnya, justru gembalanya punya karunia rasul karena mereka berani melakukan terobosan. Gembalanya punya karunia nabi karena mereka punya vision dan seterusnya. But let's not talk about church saja, tetapi kita ngomong tentang kehidupan kita secara luas. Harus
sinkron dengan surga. Firman Tuhan katakan begini, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Di dalam Matius 16 ayat 19. Artinya, sebagai orang percaya, apapun yang kita lakukan itu connected dengan surga. Kita bertanggung jawab dengan surga. Karena surga yang menginstall semua dalam kehidupan kita, surga yang menciptakan kita, surga yang mengizinkan kita hidup di dunia ini. Jadi kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kristus yang punya hak dalam hidup kita. So, kerjakan segala sesuatu seperti yang Yesus ingin kita lakukan di bumi ini. Enggak serta-merta itu kelihatan baik, mulia, dan itu cocok buat engkau. Enggak. Kadangkala ada sesuatu yang berbeda. Bagaimana indikasinya? Indikasinya simple. Tadi saya katakan, dilihat aja kalau hidupmu, pelayananmu, hubunganmu stagnan, berarti kemungkinan besar itu bukan tempatmu. Karena kalau itu tempatmu, kau akan punya gairah. Sudah, sekalipun gajimu gede, sekalipun posisimu tinggi, kalau itu bukan tempatmu, I suggest you to leave. I suggest you to find another career. Jangan takut. The Message katakan demikian, bagus sekali. Matthew 16:19, The Message. Terjemahannya, and that's not all. Dia katakan itu bukan semua. Ada lagi, you will have complete and free access to God's kingdom. Kau akan punya akses yang menyeluruh ke dalam kerajaan Tuhan. Keys to open any and every door. No more barriers between heaven and earth. Earth and heaven, gak ada batasan lagi antara surga dan bumi, bumi dan surga sebagai orang percaya. A yes on earth is yes in heaven. Kalau ya di bumi, artinya ya di surga. A no on earth is no in heaven. Kalau enggak di bumi, ya enggak di surga gitu loh. Kalau surga bilang enggak, berarti bumi juga enggak. Bagaimana kita bisa tahu itu cocok apa enggak? Banyak indikasinya. Salah satu tadi saya katakan, passion, gairah, juga hasil, juga talenta, kecakapanmu dalam melakukan sesuatu. Kalau memang itu sudah sesuai dengan yang Tuhan install dalam hidupmu, ketika engkau menemukan sesuatu, mungkin itu baru, mungkin itu asing, tapi waktu engkau kerjakan, engkau akan cepat adaptasi dan engkau bergairah melakukan itu salah satu tanda bahwa harus kau perjuangkan. Bisa jadi itu adalah it's your calling. Dalam hubungan, mungkin kau menemukan orang yang sama sekali bukan your taste. Mungkin kau kepingin pasangan yang rambutnya panjang, yang putih, atau mungkin yang pinter, atau yang bisa begini, bisa begitu. Tapi kadang-kadang kau menemukan yang completely different. Sudah completely different dari tipemu. Tetapi itu nggak selalu salah. Bisa jadi waktu engkau jalin hubungan, ternyata dia sangat cocok, ada chemistry, dan dia connect, dan dia saling melengkapi dalam hidupmu. Saya dengan istri saya, tell you the truth, saudara, istri saya itu tadinya tidak seluruhnya adalah tipe saya sebagai seorang wanita. Saya apalagi, saya bukan tipe daripada kemauan dan gambaran dari istri saya. Istri saya itu tipenya yang tinggi-tinggi, yang lonjong-lonjong begitu, yang orangnya kurus dan seterusnya. Ketemu saya yang kotak bulat begini, ya kan, different. Yang dalam bayangan dia adalah cowok yang demikian, tapi dapatnya saya. Bayangan saya adalah cewek yang demikian, saya dapatnya dia. But for me myself, dia adalah pasangan bukan yang paling sempurna, tetapi dia adalah pasangan yang paling sempurna buat saya. Banyak di luar sana wanita-wanita mungkin yang lebih baik dari dia, tapi belum tentu baik buat saya. So let's back to the team, saudara. Please give up. Artinya begini, saya nggak nyuruh saudara gampang menyerah, tapi saudara, saya minta saudara untuk cek kembali apa yang saudara kerjakan dan lakukan, apa yang saudara sedang hidupi hari-hari ini. Jika itu saudara rasa, saudara doakan bukan dari Tuhan dan tidak cocok, give up. Dan jangan takut, Tuhan akan sediakan yang terbaik. Tuhan akan buka jalan. Yang penting kalau itu sesuai dengan calling, panggilan Tuhan dan tujuan hidupmu, segala sesuatunya akan berhasil pada waktunya. God bless you all.